Shalom, teman-teman Inside Grace yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu lagi hari ini di dalam pembelajaran kita akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Mazmur pasalnya yang kelima. Kita akan baca firman Tuhan pada hari ini. Dikatakan, doa pada pagi hari untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur terenganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rencananya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu dengan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Mari kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini. Nah, Mazmur pasal yang kelima ini adalah bentuk dari ratapan dan kepercayaan pribadi dari Daud, di mana Daud menyampaikan keluh kesahnya, kesulitannya, permasalahannya kepada Allah. Dan di dalam dia menyampaikan kesulitannya, permasalahannya, pergumulannya, dia menemukan keyakinan untuk menjalani harinya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini bisa menjadi satu pelajaran yang baik, satu pelajaran yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menjalani hari-hari kita di dalam penyertaan Tuhan. Bagaimana kita bisa menjalani hari-hari kita dengan satu pengharapan yang pasti bahwa Allah kita itu selalu turut bekerja di dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur Daud di dalam Mazmur pasal yang kelima ini? Yang pertama yang bisa kita pelajari di sini adalah bahwa Daud memulai harinya dengan doa yang penuh dengan kesungguhan. Ini kebenaran pertama, bahwa Daud memulai harinya dengan satu hubungan pribadi dengan Tuhan. Daud memulai harinya dengan satu doa, di mana doa itu adalah doa yang sungguh-sungguh dia naikkan sebelum dia melakukan segala sesuatu di dalam kehidupannya. Kita lihat tadi di dalam ayatnya yang kedua dikatakan, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan,
indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku, minta tolong. Nah, dari kata-kata ini bisa kita lihat, bisa kita simpulkan bahwa Daud di dalam doanya itu adalah satu doa yang tidak asal-asalan. Nah, dari perkataannya bisa kita lihat, berilah telinga kepada perkataanku, perhatikanlah teriakku, minta tolong. Artinya apa? Bahwa Daud memang benar-benar sungguh-sungguh di dalam doanya kepada Tuhan, bahwa apa yang dia doakan itu benar-benar sampai di hadapan Tuhan. Benar-benar doanya itu didengar oleh Tuhan. Bukan hanya sebatas omongan yang keluar daripada mulut. Nah, ini menjadi satu peringatan buat kita semua. Bahwa biarlah doa yang kita naikkan bukan sebatas rutinitas. Bukan sebatas kewajiban yang kalau sebelum memulai hari kita berdoa dulu. Nah, tapi itu tidak memiliki makna dalam, tidak memiliki di mana ada hubungan pribadi di dalamnya. Nah, ini yang harus kita belajar. Daud itu ketika dia berdoa kepada Tuhan, maka dia minta sungguh-sungguh supaya telinga Tuhan bisa mendengar, supaya teriaknya itu bisa sampai di hadapan Tuhan. Nah, jadi doanya tidak asal-asalan. Selain daripada doanya tidak asal-asalan, Daud juga memiliki keintiman, memiliki kedekatan dan rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan. Dari mana kita tahu? Tadi dikatakan ada perkataan ya Rajaku dan Allahku. Nah, jadi ada satu hubungan yang dekat di sini. Rajaku dan Allahku. Nah, jadi dia mengenal sungguh kepada siapa dia berseru. Dia punya hubungan yang baik dengan Allah yang dia percayai. Nah, melalui pengenalan yang benar akan Allah, melalui hubungan yang baik dengan Allah, muncul rasa hormatnya kepada Tuhan. Muncul rasa bagaimana dia harus menghormati Allah itu sebagai Raja, sebagai Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Ketika kita datang kepada Tuhan, biarlah penghormatan kita kepada Tuhan itu kita berikan dengan sungguh-sungguh. Penghormatan kita kepada Allah kita itu dengan segenap hati, segenap jiwa kita bawa kepada Tuhan. Dia yang kita taruh di paling atas sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai Raja yang layak terima hormat, pujian, penyembahan dari setiap kehidupan kita. Nah, selain itu juga dalam doa Daud tidak hanya dia memberikan penghormatan kepada Tuhan, dia tidak hanya berdoa asal-asalan, tapi di dalam doanya juga dia memberikan waktu untuk Allah itu berbicara kepada dia. Nah, ini satu kebenaran yang luar biasa. Banyak orang berdoa hanya kadang berbicara kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Tapi dia tidak pernah membiarkan Allah itu berbicara kepada dia. Jadi doa itu satu sisi saja dari pihak kita yang berdoa. Tapi kita tidak pernah membiarkan Allah itu berbicara kepada kita apa maunya Tuhan untuk kita. Nah, tapi Daud berbeda. Tadi dikatakan ayat yang keempat itu dikatakan demikian. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu. Artinya apa? Ketika Daud datang kepada Tuhan dengan kesungguhannya, dengan penghormatannya kepada Tuhan, maka dia berikan waktu kepada Tuhan. Dia memberikan waktu dengan menunggu-nunggu apa yang Tuhan mau berbicara
kepada Daud. Nah, disitulah dia bisa mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Disitulah dia bisa diteguhkan iman percayanya. Nah, sama dengan kita. Mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita dengan satu kesungguhan, dengan satu hubungan yang intim dengan Tuhan, dan biarkan Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita. Maka di situ kita pasti kuat menghadapi hari-hari kita, menghadapi berbagai persoalan yang kita alami di dalam hidup ini. Nah, ini kebenaran yang pertama. Daud memulai harinya dengan doa yang penuh dengan kesungguhan. Pelajaran yang kedua yang bisa kita lihat dari Mazmur pasal yang kelima ini adalah di dalam ayatnya yang kelima sampai yang ketujuh tadi dikatakan demikian, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Kebenaran kedua, bahwa Daud tahu bahwa Allah itu kudus adanya. Daud sungguh mengerti bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang kudus. Sehingga apa? Sehingga Daud ketika datang kepada dia, kepada Allah, dia tidak datang dengan bermain-main. Dia tidak datang dengan setengah hati. Dia tidak datang dengan tanpa penghormatan yang dia berikan kepada Tuhan. Tapi justru Daud membawa dirinya dengan satu kerendahan hati, dengan satu hidup yang berkenan kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus adanya. Dan Daud memelihara hidupnya menjadi mau dipimpin oleh Tuhan. Nah, orang yang menghormati Allah itu sebagai Allah yang kudus, maka dia pasti menjaga hidupnya itu berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus, maka orang itu pasti memberikan dirinya dipimpin oleh Tuhan. Mari sama-sama kita belajar untuk hari-hari ini kita biarkan diri kita dipimpin oleh Tuhan. Kita berikan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Maka kita akan berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran yang Tuhan sudah tetapkan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah berjalan di jalan kebenaran, maka yakin dan percayalah, janji Tuhan, hasil yang kita dapatkan itu adalah hasil yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Nah, kebenaran yang ketiga yang kita bisa pelajari dari Mazmur yang kelima ini, di dalam ayatnya yang ke-12 tadi dikatakan bahwa tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka dan karena engkau akan bersukaria semua orang yang mengasihi namamu. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita lihat di sini bahwa berkat bagi orang yang benar itu sungguh nyata. Jadi kita bisa melihat Tuhan itu kalau memimpin hidup kita, dan ketika kita mau hidup dipimpin oleh Tuhan, maka itu tidak pernah menjadi satu hidup yang sia-sia. Ketika kita membiarkan hidup kita, memberikan hidup kita seutuhnya dipimpin oleh Tuhan, maka dikatakan ada perlindungan daripada Tuhan. Ketika kita memberikan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, berjalan di dalam kebenaran, ada sukacita yang akan memelihara hidup kita. Sekalipun mungkin jalan-jalan hidup kita bukan jalan-jalan yang gampang kita hadapi.
bukan jalan-jalan yang mudah kita lewati, tetapi ada sukacita, kekuatan, perlindungan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melihat karya Tuhan itu nyata di dalam setiap pribadi kita. Nah, pelajaran ini yang kita harus pelajari hari ini. Mari kita memberikan hidup kita sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan. Hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan hari ini kita pelajari. Ayo semua, kita tetap kuat, kita tetap sungguh-sungguh, kita tetap maju di dalam iman kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.